Luar biasa ya, Sobat IPTV. Dan ternyata kalau gaya hidup itu tidak hanya, kalau yang sekarang kan biasanya kalau gaya hidup ke mall gitu ya Bu ya. Betul ya. Perawatannya di tempat yang estetik gitu ya. Tapi kalau yang di spa ini lebih ke tradisional gitu, mengangkat kearifan lokal, kemudian mengambil bahan-bahannya dari masyarakat juga gitu. Ibu sebenarnya gimana Bu, kalau hubungan Ibu dengan pemberdayaan itu jadi kayak saudara gitu atau gimana Bu jadi akhirnya? Jadi gini Mbak, pada saat kami bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat, kami itu biasanya membantu mereka melatih gitu, membuat lulur. Membuat bahan-bahan yang memang digunakan untuk industri kami. Gitu. Nah, kami ajarkan, kami berikan standar, nanti hasil dari mereka kita ambil lagi dan kita jadikan bahan untuk perawatan di spa-spa kami, seperti itu. Dan itu sangat membantu satu proses relationship atau partnership lah ya, dimana itulah hal yang ingin saya sampaikan, bahwa industri spa tuh luar biasa gitu. Makanya saya sangat concern gitu, karena ternyata luar biasa sekali. Kita juga bahagia, happiness, kemudian kita juga mencoba sehat secara holistik, kemudian kita mendapatkan perawatan itu soul, body, and mind gitu bahasanya, kesehatan pikiran, kesehatan tubuh, dan kesehatan jiwa kita. Seperti itu. Saya merasa hari ini saya jadi lebih sehat karena ketemu Ibu. Alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya kalau saya ingin bertanya lebih lanjut tentang SDM-nya Ibu. Nah, Ibu ini selama menjalankan usaha spa, kalau di spa kan pasti ada terapisnya ya Bu ya, sebutannya terapis ya? Betul sekali. Kalau untuk terapisnya itu bagaimana sih Ibu menghandle terapisnya? Apakah mereka itu sudah punya sertifikat atau belum? Karena kan tadi kan usahanya legal ya, berarti kan harus gimana Bu? Baik, jadi begini Sobat IPTV, bahwa seorang terapis itu profesional, sama seperti kayak profesi bidan, perawat, dokter gitu, kurang lebih sama ya. Dan seorang terapis itu harus menjalani proses pendidikan, dan pendidikan juga ada standarnya Mbak. Jadi ada prosesnya ya Bu ya? itu kemudian mereka mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu menjadi satu proses nilai kompetensi mereka untuk bisa terjun ke industri. Nah, kami juga alhamdulillah sekali sudah membantu beberapa terapis kami juga sudah tersertifikasi di bidang spa ini, dan mereka memang sudah layak sesuai dengan standar yang diharapkan gitu. Nah, sehingga mereka bekerjanya juga profesional, kompeten, dan memang bisa membantu masyarakat dari sisi kesehatan. Seperti itu. Sobat IPTV, ini luar biasa sekali ya. Jadi ternyata dari SDM-nya juga Ibu ternyata ada pelatihannya, kemudian ada sertifikasi juga. Padahal kalau saya baca sertifikasinya harus ada nominal tertentu ya Bu ya. Kalau di sini bagaimana Bu? Itulah Mbak, kenapa kami butuhkan yang namanya sebuah jejaring bermanfaat, sebuah relationship, partnership. Kami alhamdulillah tersupport. Kebetulan kami juga punya lembaga, ada inilah rekanan untuk sertifikasi LSP ya, khusus di bidang spa, dan support itu langsung dari Kementerian Pariwisata, juga Kementerian Tenaga Kerja, dan juga dinas terkait yang ada di DIY gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali support dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan juga dari sertifikat dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi begitu. Luar biasa ya. Kalau saat ini Ibu, menurut Ibu ini tantangan yang paling besar yang Ibu hadapi di bidang usaha spa ini apa Bu? Karena kan biasanya kalau spa itu identiknya dengan hotel, identiknya dengan ya yang di luar image-nya seperti itu gitu lah Bu ya. Mungkin Ibu apa sih tantangan Ibu, apalagi muslimah mendirikan usaha spa, tidak ada background spa, menarik gitu loh Bu. Baik, seperti begini, persepsi orang itu kan berbeda-beda ya Mbak Rida dan juga Sobat IPTV. Secara kondusif memang spa itu diperuntukkan untuk kebugaran dan kesehatan, dan ada hal-hal tertentu para pengusaha yang ingin sekali melihat bahwa spa ini industri yang berhubungan sekali dengan panca indera nih Mbak. Jadi kami itu punya clue bahwa di dalam spa itu punya
5 panca. Panca indera. 5 panca indera. Apa saja, Bu? Yang pertama itu sight ya. Jadi kalau Mbak Ridan tadi masuk, kenapa sih kok saya lihat lingkungannya, ambience-nya kok seperti kayak ada bunga, ada ini ya. Artinya dalam penglihatan kita itu harus ada seperti itu memang. Jadi berbeda ya. Nah, yang kedua itu adalah smell. Mbak tadi mencium kan ada aromaterapi, sampai sekarang masih ada ya. Mungkin wangi sekali kalau ya, bisa mencium bisa ada aromaterapinya begitu. Kemudian berikutnya adalah smell tadi sudah ya. Kemudian ada taste. Jadi kami juga memberikan suguhan spa cuisine ya, makanan minuman spa. Mungkin tadi teman-teman dari sobat IPTV mungkin kalau kapan bisa main ke sini sih kita akan suguhkan ya, ada wedang seroja. Wah, gitu ya, menarik ini yang herbal begitu, sehingga itu yang membedakan. Kemudian yang berikutnya adalah touch ya. Touch itu memang harus ada stimulasi dengan pijat, kemudian dengan lulur, dengan masker, begitu kan. Artinya memang ada SOP ya, standar operating procedure dari industri, dan beberapa perusahaan memiliki masing-masing. Jadi kalau seandainya kami memang menerapkan lebih ke tradisional, tapi ada juga yang ke internasional seperti shiatsu, kemudian ayurveda dan sebagainya. Itu menjadi satu treatment yang memang berbeda-beda setiap perusahaan seperti itu. Sehingga kalau saja spa itu tidak menganut clue tadi, tidak bisa memahami seperti apa sih membangun spa itu, ya bukan spa namanya, Mbak. Karena salon beda loh sama spa. Ternyata berbeda ya, Bu ya? Beda banget. Jadi ada standarnya khusus. Dan kami dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada undang-undang dari pemerintah ya, yang di situ ada standar usaha spa. Dan kami sudah masuk di Tirta 2. Tirta 2, wow, luar biasa. Iya, kalau di Putri Kedaton Spa sendiri, Bu, apakah ada cabangnya atau bagaimana, Bu? Iya, alhamdulillah kami juga membuka beberapa kerjasama dengan beberapa di hotel-hotel, karena hotel kan memang mungkin mereka belum bisa mengoperatingkan sendiri ya manajemennya, sehingga kami membantu. Kemudian juga beberapa yang sudah buka tanpa branding kami, tapi kalau seandainya mau menggunakan branding kami siap sih membuka peluang kerjasama. Mungkin pemirsa IPTV yang tertarik mau belajar, silahkan, nanti saya siap untuk mendampingi, bahkan untuk bisa membantu membukakan spa juga. Wow, luar biasa. Nih, yang ingin buka usaha spa bisa di calling Bu Bulan. Baik. Selanjutnya, Bu, mungkin ada banyak sobat IPTV yang juga bertanya, sebenarnya Ibu ketika Ibu menjalankan usaha spa ini pastikan banyak tantangannya juga, tapi pasti juga ada manfaatnya gitu. Nah, yang sampai saat ini Ibu rasakan itu apa sih sebenarnya manfaatnya yang diperoleh? Kalau yang secara pribadi nih, sobat IPTV yang punya masalah kesehatan mirip kayak saya, yaitu adalah asma ya. Saya adalah asma juga, sinusitis dan sebagainya. Saya sangat alergi dengan hal-hal yang sangat sensitif ya. Sehingga setelah itu saya harus sesak nafas dan sebagainya. Alhamdulillah saya mencoba untuk melakukan terapi spa ini pun di rumah dengan atau tanpa terapis, sepertinya dengan aromaterapi. Kemudian ada stimulasi pemijatan yang di titik-titik tertentu yang saya pahami, itu bisa dilakukan sendiri. Dan apabila itu rutin dilakukan, ya insya Allah kita bisa merelaksasi peremajaan kulit dan juga membuat kita lebih kelihatan sehat, bugar. Dan mungkin buat sobat IPTV khusus yang yang perempuan mungkin sangat-sangat butuhkan itu dan wajib itu kita lakukan, karena menjaga kesehatan dan kebersihan itu sebagian dari iman, gitu ya. Insya Allah bisa bermanfaat. Luar biasa ya, ternyata memberikan dampak untuk meningkatkan kesehatan juga. Berarti kalau di masa pandemik ini bisa meningkatkan imunitas juga ya, Bu? Iya, pasti, betul ya. Nah, kemudian Bu, saya tertarik yang tadi disampaikan ada taste, ada minuman, ada makanan spa. Nah, ini biasanya kalau dalam usaha spa itu kan biasanya ini ada cemilannya, ada ini. Hubungannya gimana sih, Bu? Kenapa sih kalau spa itu identiknya harus dikasih minuman, harus dikasih makanan gitu, gimana, Bu? Ya,
kembali kepada tadi Mbak sampaikan bahwa spa itu ada standar usahanya, ada standar profesinya juga. Jadi profesi seorang terapis pun sudah memahami bagaimana melakukan pelayanan treatment lah ya terhadap kliennya begitu. Termasuk bagaimana usaha itu memiliki standar. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa namanya, bagaimana sih hubungannya dengan 5 panca indera tadi, makanan misalnya. Kalau kenapa sih makanannya di spa kok selalu berbau jamuan yang sehat-sehat gitu ya? Kan nggak mungkin kita kasih minuman-minuman yang tidak bermanfaat begitu kan? Karena memang itulah ada standarnya Mbak, sehingga kalau kita lihat ada spa cuisine ya, cuisine itu makanan minuman spa, ya boleh saja. Tadi ada wedang seroja misalnya, itu ada serai, ada jahe, ada wedang secang ya, kulit secang, itu kita campur, terus itu manfaatnya luar biasa sekali. Pada saat kita setelah treatment pun minum dengan hangat gitu akan lebih banyak membantu untuk melancarkan peredaran darah. Nah itu salah satu apa ya, fungsi yang sederhana sekali dari penambahan makanan minuman untuk treatment spa. Seperti itu. Dan untuk makanan dan minumannya ini sendiri juga bisa diambil dari pemberdayaan masyarakatnya Ibu juga? Alhamdulillah kami punya pemberdayaan, tidak hanya mengolah bahan-bahan ini, lulur, masker dan sebagainya, tetapi juga bisa mengolah makanan dan minuman spa. Jadi mereka menanam sendiri Mbak, seperti pekarangan gitu ya. Kemudian mereka punya menanam jahe, kunyit, temulawak, temulireng dan sebagainya. Dan bahkan di desa wisata yang kami sudah bantu untuk kerjasama ada coklat. Jadi di sana ada Purba Ayu Spa namanya, yang Eco Spa tadi menghasilkan coklat bubuk dan lemak coklat yang kita jadikan bahan untuk massage cream dan scrub khusus di coklat ini. Wow, luar biasa ya. Jadi selain diajari pelatihan bagaimana teknik massage, kemudian membuat produk lulur, masker dan sebagainya, juga diajari bagaimana caranya membuat makanan dan minuman spa. Wow, ini apa ya? Sudah komprehensif gitu ya, Bu ya? Ya betul. Kayak itu sobat IPTV dan juga Maridan mungkin insya Allah kalau memang mau belajar nih tentang bagaimana spa dan sebagainya, kami siap deh dampingin. Kapan silahkan bisa datang ke Jogja atau melalui via telepon. Ya, luar biasa ya. Ini Bu, satu hal dan ini yang terakhir ya Bu ya. Baik. Mungkin Ibu bisa memberikan tips-tips untuk calon wirausaha ataupun teman-teman dari Sobat IPTV yang mungkin berniat ingin mendirikan usaha spa. Nah, apa saja sih Bu tipsnya yang bisa Ibu berikan? Baik, kalau untuk tips untuk Sobat IPTV, bagaimana sih kita akan memulai sebuah usaha? Yang pertama sekali memang harus diyakinkan betul bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun itu, kalau kita yakinin betul pasti akan menjadi satu impian besar. Karena saya meyakinin itu. Dan saya seringkali melakukan satu impian-impian besar dan saya selalu tulis, dan alhamdulillah satu persatu impian itu bisa terlaksana. Dan setelah kita meyakini betul apa yang kita lakukan meskipun sekecil apapun, kita yang kedua adalah mencoba memberikan satu berpikir secara positif lah, apa yang kita lakukan itu harus bisa bermanfaat buat orang lain. Karena kalau kita meyakini yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, insya Allah jalannya akan dimudahkan sama Allah gitu. Karena saya juga meyakini saya melakukan ini sudah bertahun-tahun ya, dan saya yakin betul apa yang saya lakukan ini ternyata alhamdulillah bisa berimbas memberdayakan masyarakat. Dan tips yang ketiga mungkin ya jangan takut untuk melakukan hal-hal yang out of the box gitu ya. Jadi saya sendiri pendidikan saya di bidang ekonomi, kemudian saya sekolah juga tidak berhubungan dengan spa, tapi saya meyakini saya harus banyak belajar tentang industri spa, dan alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang bisa bermanfaat untuk kesehatan saya pribadi, tapi juga bisa membantu untuk orang lain dan alhamdulillah untuk masyarakat. Mungkin insya Allah Sobat IPTV bisa meyakinin betul nih kalau misalnya punya keinginan, punya impian, entah itu di bidang apa aja,
lakukan terus, tapi kita harus mencoba, jangan cuma diangan-angan aja gitu. Karena saya dulu juga pernah angan-angan pengen bikin aromaterapi, pengen ini, pengen itu, tapi kalau kita nggak melakukan, ya nggak akan bakal nyampe begitu, seperti itu. Insya Allah ini yang saya lakukan ini berdasarkan pengalaman dan bisa bermanfaat buat teman-teman sobat IPTV juga. Terima kasih Mbak Ridan ya. Ya. Wow, luar biasa sekali ya sharing yang sudah dilakukan oleh Ibu Wulan hari ini. Terima kasih loh Bu atas kehadirannya di tayangan kami hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi pada semua sobat IPTV yang ada di rumah. Ya. Assalamualaikum Mbak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih sobat IPTV. Sobat IPTV, terima kasih telah menyaksikan tayangan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, inspirasi, dan juga edukasi. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Saya Ridan Umi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.